Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Game week yang kedua sudah berakhir. Gimana nih? Pada puas nggak sama poinnya atau banyak di antara kalian yang masih di bawah KKM? Nggak apa-apa guys, kita masih punya game week selanjutnya dan kita bareng-bareng akan berusaha untuk mendapatkan poin yang lebih baik ya. Untuk video kali ini, gue spesifik akan membahas satu pemain nih yang sepertinya kita semua cukup banyak yang punya, tapi nggak kunjung jadi starter di timnya nih, entah ada apa. Gimana sih kita melakukan treatment terhadap pemain-pemain seperti ini? Apakah kita akan menjualnya atau kita tahan dulu aja? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai Gabrielnya Arsenal nih guys. Dengan ownership atau kepemilikan yang cukup tinggi menurut gua, yaitu sebesar 26,5%. Gabriel ini sudah 2 game week dicadangin sama Arteta. Ini merupakan hal yang sebenarnya nggak terduga menurut gua. Karena seperti yang kita ketahui, musim lalu Gabriel ini pilihan utama ya. Selalu menjadi starter bagi Arteta, bahkan di pre-season sebelum musim mulai ini Gabriel pun selalu menjadi starter. Sehingga nggak heran juga kalau banyak di antara kita yang masukin Gabriel ini ke tim FPL kita. Karena ya kita tahu sendiri Arsenal dari sisi defense cukup baik, diprediksi juga cukup banyak clean sheet, dan juga lawan-lawan yang dihadapi di game week awal ini cukup mudah. Jadi nggak heran kalau banyak yang masukin Gabriel di tim kita. Nah, karena 2 game week ini nih, Arteta selalu membangku cadangkan Gabriel, bahkan di game week terakhir dia hanya main 20 menit aja, sehingga poin FPL-nya hanya 1. Apa sih yang harus kita lakukan? Oke, Gabriel ini harganya 5 juta dan kemungkinan akan turun guys. Entah hari ini, entah besok atau lusa, itu kemungkinan besar harganya akan turun menjadi 4,9. Jadi kita benar-benar harus tentuin langkah apa yang mau kita buat ya. Oke, menurut gua pribadi alangkah lebih bijak jika kita mempertahankan Gabriel ini untuk game week yang ketiga setidaknya ya guys. Karena apa? Pertama pertimbangan gua adalah ada 2 back Arsenal yang tidak bisa bermain, yaitu Jurrien Timber yang mengalami cedera di game week pertama dan juga Tomiyasu yang mendapatkan kartu merah di game week yang kedua. Pertimbangan ketiga adalah adanya statement dari Arteta yang gue baru dapat infonya dari Fabrizio Romano bahwa Gabriel ini sebelumnya diisukan ada kepindahan ke Liga Arab. Namun Arteta menentang info tersebut dan menyatakan bahwa Gabriel akan bermain di game week yang selanjutnya. Jadi mempertimbangkan ketiga hal tersebut, ditambah game week ketiga ini Arsenal akan menghadapi Fulham di kandang sendiri. Dan jika Gabriel bermain sebagai starter, tentunya potensi clean sheet-nya cukup besar. Jadi menurut gue nggak ada salahnya jika kita bagi yang sudah punya untuk menahan dulu nih, jangan cepat-cepat jual Gabriel dulu, at least setidaknya untuk game week yang ketiga. Tapi bagi kalian yang nggak punya Gabriel, ya nggak usah beli juga. Oke, jadi bagi yang udah punya aja mungkin bisa keep dulu. Selain Gabriel ini juga mungkin ada beberapa pemain di posisi back yang mengalami cedera ya, seperti John Stones ya, Reece James dari Chelsea dan juga Tyrone Mings dari Aston Villa. Bagi kalian yang ingin melakukan pergantian pemain atau melakukan transfer, gue juga ada beberapa saran transfer pemain posisi back yang bisa dipertimbangkan. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Oke, bagi kalian yang mungkin udah nggak sabar buat ngejual si Gabriel ini, udah nggak tahan, gue mau jual aja.
Boleh juga sih. Nah, di sini gue akan kasih rekomendasi beberapa pemain yang bisa menggantikan ya. Atau misalnya kalian punya pemain-pemain yang cedera seperti John Stones dan lain-lain, Rhys James, itu kalian juga bisa pertimbangin pemain-pemain ini. Yang pertama adalah William Saliba dari Arsenal juga. Jadi ya ini merupakan pergantian yang sangat jelas ya, yang sangat obvious menurut gua dari Gabriel ke Saliba atau dari John Stone, Reece James ke Saliba, karena main di tim yang sama dengan Gabriel sehingga match-nya juga sama. Cukup mudah dari game week ke-3 sampai ke-7. Harganya sudah naik nih dari 5 juta ke 5,1 juta dengan ownership yang cukup besar, 24,3%. Di game week pertama dan kedua, Saliba ini bermain full 90 menit dan di game week yang kedua kemarin dia mendapatkan 8 poin, di mana mendapatkan clean sheet dan juga 2 bonus poin. Sehingga menurut gua cukup baik, performance-nya solid banget. Patut dipertimbangkan sih karena menurut gue Arteta cukup mempercayakan lini belakang mereka ke William Saliba untuk musim ini. Yang kedua ada bek barunya City yaitu Josko Gvardiol yang harganya 5 juta, belum naik nih. Jadi kalau kalian punya dana pas-pasan bisa langsung transfer ke Gvardiol ini mumpung harganya belum naik. Gvardiol kemarin di game week kedua main full 90 menit dan bermain cukup solid juga. City berhasil meraih clean sheet-nya melawan Newcastle. Mungkin selain Gvardiol juga kalian bisa pertimbangkan aset City lainnya ya, seperti Kyle Walker, Manuel Akanji maupun Ruben Dias. Itu sebenarnya tergantung dari preferensi kalian. Tapi gue mau highlight di sini bahwa seperti yang kita ketahui, Pep Guardiola ini sering melakukan rotasi ya. Nggak cuma untuk lini depan, tapi juga berlaku untuk lini belakang. Jadi kalian juga perlu hati-hati dan mempertimbangkan kembali kalau mau masukin aset-aset dari City. Tapi untuk Guardiola ini cukup oke menurut gue, patut boleh dicoba juga. Selain Kyle Walker dan juga Manuel Akanji yang menggantikan John Stones yang lagi cedera. Oke, selanjutnya adalah pemain Chelsea nih. Mungkin kalian belum banyak yang pernah dengar nih namanya Malo Gusto. Ini merupakan bek kanannya Chelsea, pengganti Reece James yang lagi cedera. Jadi sebelum game week kedua kemarin dimulai, itu ada info bahwa Reece James mengalami cedera ya. Bagi kalian yang udah masukin Reece James atau berencana masukin Reece James di minggu ini, kalian bisa mempertimbangkan aset yang satu ini nih, karena harganya sangat murah. Hanya 4 juta saja dan ownership-nya masih rendah sehingga bisa menjadi differentials. Di game week kedua kemarin, Malo Gusto ini bermain sebagai starter, main 82 menit. Memang performance Chelsea kurang baik ya melawan West Ham kemarin. Tapi dengan match selanjutnya yang relatif mudah menurut gua, 2 match selanjutnya, yaitu melawan Luton di kandang dan Nottingham Forest di kandang juga, menjadikan Malo Gusto ini menjadi pilihan yang cukup baik karena sebagai wingback posisinya cukup advance ya, sering melakukan overlapping ke depan juga bersama dengan Chilwell di sisi kiri, sedangkan Malo Gusto ini di sisi kanan. Maksud gue Reece James juga mengalami cedera dan diperkirakan baru akan kembali di game week kelima ketika mereka melawan Bournemouth. Jadi Malo Gusto ini patut dipertimbangkan untuk jangka pendek ya guys. Jadi mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk game week ketiga dan keempat saja. Setelah itu mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk kembali ke Reece James atau mencari opsi lain. Oke, sebelum masuk ke pemain yang terakhir, mungkin kalian bertanya bagaimana dengan Chilwell? Nah, untuk Ben Chilwell itu pembahasannya sudah ada di video gua yang sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat
dan gue pribadi sudah memasukkan Chilwell di game week yang kedua kemarin. Jadi kalian bisa pertimbangkan juga sebenarnya untuk masukin Ben Chilwell kalau dananya ada, karena Ben Chilwell harganya sudah naik ya, seperti yang kita ketahui sudah naik ke 5,6 juta. Oke, selanjutnya pemain yang gue bahas adalah Rico Henry. Sebenarnya Rico Henry ini sudah gue bahas juga di video gue yang sebelumnya, tapi gue rasa patut dibahas kembali karena harganya yang masih relatif murah, 4,6 juta saja, dan performance-nya gue rasa cukup baik sih, sehingga patut banget dipertimbangkan. Brentford secara overall bermain cukup baik kemarin, menang 3-0 lawan Fulham, dan Mbeumo dan Wissa menjadi pencetak gol. Rico Henry ini juga patut dipertimbangkan karena potensi asisnya menurut gue cukup besar. Ditambah dengan fixtures-nya untuk beberapa game week ke depan ini gue rasa masih cukup mudah. Crystal Palace at home dan Bournemouth di home juga untuk game week ketiga dan keempat. Mungkin Newcastle away sedikit tricky di game week kelima, tapi ada 2 game week yang bagus lagi melawan Everton di home dan Nottingham Forest away. Jadi masih cukup patut dipertimbangkan nih untuk kalian yang lagi cari defender dengan harga yang cukup murah. Oke guys, sekian aja untuk video kita kali ini. Di video gue selanjutnya, gue akan bahas mengenai perolehan poin gue di game week yang kedua dan rencana transfer apa yang akan gue lakukan untuk game week yang ketiga. Support terus channel ini dengan memberikan like dan juga subscribe-nya. Hatur nuhun.